Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sholiqul Hadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan tak lupa teman-teman semuanya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Mufiki, NIM 2020 310 117. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Macam-macam Pengurusan Jenazah. Adapun materi yang pertama disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Rais Mufiki. Materi yang kedua disampaikan oleh Muhammad Kais Nurseha. Materi yang pertama adalah syarat-syarat pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah hanya meliputi yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan jenazah. 1. Memandikan jenazah. A. Hukum memandikan jenazah. Jumhur ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa memandikan mayat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, bila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. B. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Syarat-syarat bagi orang yang akan memandikan jenazah antara lain: 1. Orang muslim, berakal dan baligh atau dewasa. 2. Niat memandikan jenazah. 3. Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah dan memandikannya. Selanjutnya, proses memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dengan atau tanpa pakaian. Jika pakaian ditinggalkan, maka jenazah yang dimandikan aurat harus tertutup. Yang kedua, tertib memandikan. Urutannya adalah membersihkan jenazah dari najis, mewudukan jenazah, memandikan jenazah 3 atau 5 kali basuhan, memandikan jenazah dengan wangi-wangian, mengeringkan jenazah yang telah dimandikan dengan handuk, yang terakhir merahasiakan cacat tubuh jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah. Dari segi hukumnya, mengkafani mayat adalah fardu kifayah, yakni apabila seorang telah melakukannya, maka gugurlah beban dari dosa yang lain. Tiga, sholat jenazah. Yang pertama, hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah selain jenazah yang meninggal karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mati syahid. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat-syarat sholat yang lain juga menjadi syarat sholat mayat, seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap kiblat. Yang kedua, sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat itu di atas kubur atau sholat gaib. Syarat jenazah yang disolatkan. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, jenazah dalam keadaan utuh atau sebagian anggota tubuhnya masih dikenali identitasnya. Yang ketiga, jenazah berada di tempat mensolatkan kecuali dalam sholat gaib. Yang keempat, jenazah yang disolatkan bukan jenis keguguran. Yang kelima, jenazah benar-benar telah dimandikan bagi yang bukan mati syahid, karena yang mati syahid tidak dimandikan.
B. Rukun sholat jenazah. 1. Niat. Semua mazhab sepakat mengatakan bahwa niat adalah rukun sholat jenazah. Jumhur ulama mengatakan sholat jenazah sebagaimana sholat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Yang kedua, berdiri bila mampu. Sholat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan atau hewan tunggangan selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya. 3. Takbir 4 kali. Aturan ini didapat dari hadis Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk sholat Nabi ketika menyolatkan jenazah. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah Raja Najasyi atau Raja Gaib dan beliau takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacanya pada sholat jenazah dan berkata, ketahuilah bahwa itu adalah sunnah. Dalam riwayat Al-Baihaqi, membaca surat Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama dan tanpa diketahui dengan doa iftitah. Namun pendapat yang mukatamat dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mempermasalahkan apakah Al-Fatihah ini dibaca setelah takbir pertama, kedua, ketiga, atau keempat. 5. Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat yang dimaksud adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang di dalamnya ada sholawat dan keberkahan buat Nabi Ibrahim juga. Sholawat ini dibaca setelah takbir yang kedua. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'iyah tidak diharuskan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mazhab Al-Hanabiyah mengatakan bahwa sholawat ini sama dengan sholawat yang dibaca dalam lafaz tasyahud. 6. Doa untuk jenazah. Dan ketujuh adalah salam. C. Kaifiyah penguburan jenazah. Yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kuburnya. Yang pertama, lubang harus dalam. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalam dengan melambai tangan ke atas. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal, setara 50 cm. Galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk, bau jasadnya tidak tercium oleh binatang pemakan bangkai, serta aman dari longsor akibat aliran hujan. B. Bentuk lubang. Tahap tata cara menguburkan jenazah dengan memperhatikan bentuk lubang kuburnya. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah ditaruh di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipi, lalu uruk dengan tanah. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipi. Yang kedua, menguburkan di pemakaman muslim. Alangkah baiknya bila seorang muslim yang meninggal dikuburkan di pemakaman khusus muslim. Apabila tidak ada serta waktu menguburkan jenazah yang harus dilakukan, segera dianggap tidak masalah selama proses penguburannya masih sesuai syariat Islam. Waktu menguburkan jenazah. Mengenai waktu menguburkan jenazah perlu diperhatikan pula karena bisa berdampak pada proses pemakaman serta ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari ketika menguburkan jenazah. Yang pertama,
matahari terbit hingga naik. 2. Matahari berada di tengah-tengah. 3. Matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. 3. Adab membawa dan mengiringi jenazah. 1. Mengiringi dengan khusyuk. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan hikmat, tidak diselingi dengan bercanda. Sebagai hari terakhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya. Selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak sholawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. 2. Adab mengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan, diikuti rombongan yang lain. 4. Adab masuk kuburan. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nasalullahi lana walakumul afiyah. Itulah bacaan salam ketika memasuki makam. Yang kelima, memasukkan jenazah ke lubang kubur. Bagi jenazah perempuan dikhususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah diusahakan oleh mereka yang ketika malam harinya tidak junub. Cara meletakkan jenazah dengan mendahulukan kepala, kemudian meluruskan kakinya. Ketika meletakkan di lubang kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara mengubur jenazah membaca doa ini sesuai sunnah Rasulullah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa bila Rasulullah meletakkan jenazah dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Posisi jenazah. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat, namun terlanjur diuruk tanah, maka harus menggali lagi dan menghadapkannya jenazah ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar lubang, disunahkan untuk melepas ikatan talinya, dimulai dari kepala dan membuka kain, pipi serta jari-jari kaki harus menempel pada tanah. 7. Tata cara menguburkan jenazah ringkas sesuai syariat. 1. Memperdalam lubang kubur. 2. Meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat. 3. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. 4. Meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. 5. Letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. 6. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi menempel langsung ke tanah. 7. Ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulullah.
Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 8. Khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. 9. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubui istri mereka pada malam sebelumnya. 10. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. 11. Membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata atau kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.